Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Mata, berbagi cerita dari yang terlihat mata. Disclaimer, saya bukan cenayang, bukan paranormal atau yang sejenisnya. Saya hanya terkadang saja bisa melihat mereka. Kali ini adalah segmen dari Cerita Mata Kamu. Jadi cerita mata kamu kali ini sebenarnya adalah cerita yang sumbernya dari kakak ipar saya sendiri. Tentang salah satu ruangan dalam rumah keluarga istri saya. Mau tahu ceritanya? Berangkat. Jadi cerita ini bermula dari waktu almarhumah ibu mertua saya masih ada. Di akhir hidupnya beliau mendedikasikan dirinya untuk mengajar ngaji, mengajar membaca Al-Quran ke beberapa orang-orang di sekitar rumah mereka. Rupanya ibu mertua saya mengetahui bahwa ibu-ibu di sekitar rumah ini banyak yang belum bisa membaca Al-Quran. Mereka tahu surat-surat Al-Quran itu hanya dengan menghafal dan surat-surat pendek seperti Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas, dan lain-lain. Tapi tanpa bisa membaca hurufnya. Padahal ibu-ibu ini banyak yang berumur sudah lebih tua dari almarhumah ibu mertua saya. Singkat cerita, akhirnya ibu mertua saya memutuskan untuk menjadikan salah satu ruangan di rumah untuk dijadikan tempat belajar mengaji. Seminggu 2 kali saat itu. Pesertanya ibu-ibu, tetangga-tetangga, semua yang tidak bisa atau ingin membaca Al-Quran. Lalu mereka sangat antusias. Alhamdulillahnya kegiatan ini juga gratis. Jadi semakin antusiaslah para ibu-ibu ini. Ruangan tempat mengaji dikosongkan dan hanya digelar karpet dan bantal-bantal kecil. Dan kegiatan belajar mengaji ini berjalan sangat lancar. Sampai kemudian hari almarhumah ibu mertua saya sakit. Dan setelah beberapa bulan setelahnya meninggal dunia. Otomatis kegiatan mengajar dan belajar mengaji ini pun terhenti. Setelah berbulan-bulan almarhumah ibu mertua saya meninggal dunia, ruangan ini masih dibiarkan begitu saja dan tetap dibersihkan. Lalu akhirnya dipakai untuk tempat sholat, ya, untuk keluarga dan juga tamu-tamu yang datang ke rumah. Sampai ketika keadaan berduka sudah lewat, kakak saya mulai mempersilahkan teman-temannya untuk kumpul bareng di rumah, tepatnya di teras lah. Lalu satu malam minggu waktu itu, berkumpullah teman-temannya. Mungkin ada sekitar 10 orang ya. Dan ada satu teman kakak saya yang baru datang setelah main bola. Kita sebut saja namanya Doni. Karena memang Doni ini baru pulang dari main bola, jadi sampai ke rumah dalam keadaan berkeringat walaupun sudah berganti baju ya. Setelah bercanda dia merasa capek dan sedikit ngantuk katanya. Lalu Doni ini melihat ada ruangan kosong, berkarpet lagi. Nyaman nih kayaknya. Memang ruangan ini letaknya persis setelah pintu rumah. Jadi setelah pintu utama, di posisi kanan memang langsung ruangan ini. Jadi langsung terlihat lah dari teras, karena posisi pintu rumah saat itu terbuka kan. Tanpa permisi, tanpa basa-basi, Doni langsung nyelonong aja masuk ke rumah. Dan tanpa kakak saya menyadari, karena memang mereka saat itu masih sedang ngobrol dan bercanda-bercanda dengan teman-temannya yang lain ya. Dan tiba-tiba dari dalam rumah, Doni berteriak dan langsung ngibrit ke depan dengan wajah yang sangat pucat. Semua orang langsung kaget dong. Doni sambil bilang, tolong gue katanya. Kakak saya langsung kaget kan. Don, kenapa sih lo? Ada apa? Katanya. Sambil yang lain mencoba untuk menenangkan Doni yang sedang histeris ini. Terbata-bata Doni bercerita bahwa di saat dia lagi berbaring di ruangan itu,
Dalam keadaan mengantuk dan setengah tertidur, Doni melihat ada makhluk tinggi besar berwarna putih lewat di atas kakinya. Saking besar dan tingginya, Doni sampai gak bisa melihat mukanya. Badan Doni langsung kaku dan tidak bisa berteriak awalnya. Dia hanya melotot sampai makhluk itu melewati dia dan pergi. Dan kemudian menghilang. Doni bercerita sambil menangis saking takutnya. Lalu kakak saya langsung bilang, "Lu sih Don, main nyelonong tidur aja. Badan lu tuh kotor. Lu tadi masuk gak permisi-permisi, main rebahan aja di situ." Dan dengan membela diri, Doni menjawab, "Ya kan gue cuma numpang tidur doang." Lalu kakak saya menjawab dan sedikit bercerita. Ruangan itu dulu dipakai jadi tempat mengajar dan belajar mengaji sama almarhumah nyokap gua. Dan sekarang ruangan itu difungsikan untuk menjadi tempat sholat. Makanya lu digangguin. Kenapa? Karena sepertinya makhluk penunggu ruangan itu gak suka dengan lu yang lagi kotor tiba-tiba tidur di situ. Makanya lain kali permisi dulu lah. Atau ya mengucap salam. Soalnya kita di sini nggak ada yang pernah digangguin karena kita selalu dalam keadaan bersih dan berwudu ketika di ruangan itu. Ya karena kan ruangan itu juga sudah difungsikan menjadi tempat sholat sekarang. Dengan merasa bersalah, Doni langsung, "Ya Allah, gue minta maaf deh," katanya. Dia langsung kaget dan terdiam. Pesan moral dari cerita ini adalah, percaya atau tidak, setiap rumah pasti ada penunggunya. Ada yang baik dan mungkin juga ada yang jahat. Suka atau tidak suka ya kita memang berdampingan hidup dengan mereka. Jadi selalu ingat untuk mengucapkan salam dan permisi, apalagi ketika kita masuk ke rumah orang lain yang kita belum tahu sejarahnya. Supaya kita terhindar dari gangguan makhluk yang tak kasat mata. Demikian cerita mata kali ini, sampai berjumpa di cerita mata berikutnya.